sebut saja misalnya Raffi Ahmad sama Ari Lasso yang kemarin sempat viral karena dia merekomendasikan pasar saham, Pak. Iya. Saya ingin menanyakan pendapat Bapak tentang artis-artis ini yang merekomendasikan pasar saham, dampak positif negatifnya, Pak. Iya, Pak. Pertama-tama terima kasih ya Pak udah menghubungi saya dan membuat kita bisa sama-sama diskusi gitu ya Pak ya. Yang pertama saya untuk secara langsung menonton daripada yang dimaksud merekomendasikan dari Raffi Ahmad dan juga Ari Lasso itu saya belum sempat tonton Pak. Tapi dalam kejadian-kejadian sebelumnya kan juga kita sudah menemukan ada rekomendasi adalah suatu hal yang umum kita temui ya Pak ya. Iya Pak. Jadi kita lihat ada misalnya informasi dari sekuritas juga setiap harinya ada rekomendasi, lalu ada pada berita-berita baik di surat kabar gitu ya, adalah Kopi Pagi, ada morning briefing dan lain sebagainya. Nah, sepertama yang namanya artis ataupun influencer ini ketika merekomendasikan secara tidak langsung kepada salah satu perusahaan yang TBK, sehingga kan memberikan awareness kepada masyarakat bahwa oh ada yang namanya saham ya. Berarti kan orang-orang yang mengikuti daripada artis dan influencer ini juga akhirnya jadi mungkin yang tadinya tidak mengenal saham jadi tahu saham. Berarti secara awareness kan sebenarnya suatu berita yang cukup baik, mengingat kita Indonesia ini jumlah penduduk 270 juta, tapi orang yang berinvestasi di pasar modal nilainya 3 juta sebenarnya kan bukan suatu prestasi yang bagus secara persentase ya Pak ya. Iya Pak. Jadi pertama sih suatu hal yang bagus kalau misalnya yang menjadi artis ini juga bukan hanya bisa mempromosikan mengenai suatu hal yang sifatnya adalah konsumtif, tapi bisa mempromosikan sesuatu yang sifatnya adalah investasi. Kan investasi ini kan untuk masa depan, konsumsi kan untuk hari ini. Jadi pertama-tama sih saya cukup senang karena saya sebagai edukator pasar modal yang sudah mengedukasi masyarakat dari tahun 2012 melihat banyaknya artis yang sudah mulai melek dengan investasi ini bagus ya. Karena kan kita sebelumnya juga mendengar bahwa ada artis-artis juga yang dalam keadaan pandemi ini kehilangan pekerjaannya, tidak laku, tabungannya nggak ada, gaya hidup mewah, akhirnya kan juga jadi masalah juga, jadi berita yang jelek juga ya Pak ya. Nah ini sesuatu yang bagus lah secara awareness bahwa investment ini ternyata sudah mulai mengarah kemana-mana yang memang sudah saatnya kalau Indonesia mau menjadi negara yang lebih baik lagi, lebih banyak investor dan salah satunya ya influencer-influencer dan juga artis ini juga harus masuk nih ke pasar modal. Kalau perlu jangan saham aja, misalnya masuk juga tuh ke instrumen obligasi, beli reksadana gitu ya. Nah sekarang kita akan bicara mengenai poin kedua, mengenai merekomendasikan dan menunjuk kepada salah satu saham. Ini hal-hal yang harus hati-hati gitu ya, karena bila kita itu tidak memiliki suatu izin tertentu, di mana kalau sekuritas itu kan tentunya pasti orang-orang yang memberikan rekomendasi ini kan sudah diatur oleh si sekuritas itu sendiri bagaimana kemampuan mereka menilai bahwa sesuatu itu layak dibeli dan ataupun dijual ya Pak. Maka berbeda bagi orang-orang awam yang tiba-tiba ikut-ikutan untuk merekomendasikan pembelian sebuah saham. Nah, ini yang harus hati-hati. Kenapa? Karena yang namanya barang investasi sama barang konsumtif ini beda. Kalau kita konsumtif itu ya selesai pada saat itu barangnya. Ya andaikan kita membeli dan ternyata tidak enak ya hanya sampai sebatas itu. Tapi kalau yang namanya investasi itu kan tidak bisa hanya untuk hari ini tapi untuk masa depan, dan semua orang itu namanya investasi itu pasti kepingin untung, gak ada orang investasi kepingin rugi ya kan. Nah jadi ketika rugi dalam berinvestasi itu adalah sesuatu yang biasa loh, yang biasa bisa terjadi bagi siapapun. Bagi orang-orang yang awam yang tiba-tiba ujuk-ujuk membeli saham akibat suatu dorongan karena kepercayaan pada seseorang, ini bisa mengakibatkan kekapokan kepada saham itu sendiri. Jadi di satu sisi bagus, orang jadi sadar mengenai saham, tapi ketika seseorang membeli saham dengan harapan hanya satu, yaitu untung, tanpa pernah sadar bahwa membeli saham itu bisa rugi, dia masuk, dia rugi, maka orang rugi itu teriak lebih kencang daripada orang yang untung. Orang untung itu nggak pernah ngomong-ngomong sama orang lain. Tapi kalau orang ruginya 10, teriaknya ke 100 orang.
akhirnya kan jadi kampanye yang buruk ya. Iya. Nah, yang seperti ini tuh harus menjadi pertimbangan. Kalau sampai bukan hanya memberikan suatu campaign semangat berinvestasi, tapi tidak dilandasi dasar yang kuat, orang salah pilih, bukannya ujuk-ujuk menjadi kampanye positif dalam berinvestasi, justru jadi kampanye jauhi investasi. Nah, yang kayak gini tuh pedang bermata dua, Pak. Makanya si pihak regulator ini juga menjadi awareness kalau misalnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk berbicara mengenai sebuah rekomendasi yang sangat eksplisit ya, karena kan menyebut nama saham gitu ya, dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi tertentu. Wah, ini pertanyaannya jadi panjang. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin harus kita pahami nih bagi orang-orang yang pada hari ini memiliki massa yang besar, memiliki follower yang besar. Hal seperti ini ada landasannya nggak? Ingat, ketika kita melakukan, pedangnya itu terbuka dua mata. Yang kita harapkan memotong yang benar. Nggak taunya kalau kita potong hal yang salah kan jadi repot. Samalah seperti industri yang babak belur sebelumnya, industri asuransi, akibat kejatuhan tahun 98, banyaknya kasus gagal bayar, lalu juga orang-orang yang benci sama forex. Kenapa? Karena tidak diedukasi dengan baik, tapi hanya diiming-imingkan. Itu kan berakhir tidak baik. Karena apa? Orang banyakkan ruginya daripada untungnya. Atau ternyata memang dikondisikan untuk rugi. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi hal-hal seperti ini loh yang memang harus diketahui oleh teman-teman semua yang mau mengedukasi pasar modal. Mungkin saya sebagai salah satu yang ikut senior dalam mengedukasi, kembali memberikan pesan lah bahwa dalam memberikan semangat dalam berinvestasi itu hati-hati, jangan cuma dikasih namanya tapi dikasih tahu resikonya, karena resiko itu walaupun namanya sudah benar pun tapi masuk di waktu yang salah bisa rugi loh. Gitu. Itu kira-kira dari saya, Pak, pandangannya. Kalau menurut Bapak tren pasar ke depan dalam pasar saham ini gimana, Pak? Iya, jadi kenaikan yang saat ini terjadi itu kan boleh dibilang karena semangat ya. Kalau kita perhatikan kan apa sih berita baik yang terjadi dalam 5 bulan terakhir gitu atau 3 bulan terakhir? Oh iya, Pak, tingkat konsumsi sudah membaik. Iya, tapi belum pulih. Membaik itu kalau membaik dari sesuatu yang jatuh itu kan berarti suatu naik sedikit saja sudah dianggap suatu hal yang membaik. Yes, betul, tapi belum pulih. Di tengah kondisi yang hari ini menjadi musuh bersama, yaitu namanya pandemi, maka kita bisa lihat apa? Pandeminya belum berakhir dan kita, sorry to say, kita dalam keadaan yang memburuk. Karena apa? Karena penyebarannya menjadi sangat out of control lah kalau menurut saya ya. Terlihat out of control karena kan temuannya tinggi ya. Jadi kondisi yang hari ini naik itu harus hati-hati nih, karena kalau ternyata harapan-harapan ke depan yang tidak terwujud ini benar-benar tidak terjadi, maka akan siap-siap loh pasarnya bisa turun. Nah, ini yang menurut saya disebut dengan turbulensi. Jadi sama kayak naik pesawat, Pak, dalam sudut pandang saya dalam beberapa waktu, dan apalagi untuk tahun 2021 ini dari kenaikan dan juga proyeksi terkait dengan pasar modal kita. Oke. Baik, Pak, terima kasih semuanya atas informasi yang Bapak berikan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Iya, Pak, sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Iya. Selamat siang, Pak. Oke, thank you ya, Pak. Oke, yuk.